Mari siapkan hatimu cuma Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Tanggalkan setiap beban kita, tanggalkan setiap permasalahan kita. Mari kita mau fokus untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang layak untuk disembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya.
tempat-Mu yang maha tinggi. Kuasa yang memampukan setiap kami melukangi tempat teguh berdiri di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup kami terus dan terus, membasahi tanah hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, memulihkan setiap kami. Terima kasih, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Amin. Terima kasih Yesus hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi dengan lembut katakan, mengalir kuasa. Yes, haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku layanan bersamamu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa dan Kau mulia, Kau hadir di Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa, haleluya. Mengalir Yesus, haleluya, Yesus. Amin. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa kan tenang. Bapa ku kan tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di saat kami ada dalam hadirat Tuhan, segala daya upaya iblis membuat kami tidak berkonsentrasi. Untuk itu kami mau sehati, kami mau berdoa. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami usir keluar dari tempat ini, terutama dari ruang hati kami, dan kami mempersilakan Tuhan bekerja, dan kami boleh melihat kemuliaan Haleluya. memenuhi tempat ini Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Biar kita semua yang percaya kepada Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap kita umat-umat ketebusan darah Yesus, kita semua telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, amin. Dan kita percaya kita telah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, amin. Berikan sorak-sorak yang percaya kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika kuasa itu ada dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada, mujizat terjadi, amin. Haleluya, 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 amin. Kita terima kuasa dari tempat yang maha tinggi dan kita bersyukur di pagi hari ini. Dahsyatnya Allah yang kita sembah. Yes, haleluya.
kita telah menerima kuasa itu, maka jangan takut. Mujizat mengiringi perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita bernafas pun sudah merupakan satu kesaksian yang hidup. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah ke tempat ini, tercurah dari sorga, memenuhi setiap umat-umat Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Kita sorak-sorak yang tidak menyala kita. Di pagi hari ini kau bersorak bagi dia. Semuanya diberkati. Sejak kita berdiri sama-sama bersorak. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berdamping pada kami semuanya.
dahsyatnya Roh Kudus berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati pujian dari anak-anak sekolah minggu. Pujian dari sekolah minggu mengajarkan kita apa maunya Tuhan, itu yang kita lakukan, bukan maunya kita manusia. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu biar firman Tuhan datang di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, lebih lagi menikmati kemuliaan Tuhan. Di saat ini Roh Kudus memenuhi setiap hati, memenuhi tempat ini, menjamah setiap umat-umat Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana ketika 120 murid yang menantikan hadirnya kuasa Roh Kudus Tuhan di kamar loteng Yerusalem. Saya percaya setiap kita menantikan hal demikian. Kita rindu hidup kita dipenuhi selalu oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita rindu hidup kita memiliki karakter-karakter buah-buah roh. Kita rindu hidup kita menerima, memiliki karunia-karunia roh. Namun tinggal bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita dengan kesungguhan hati mengikut Tuhan? Apakah dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan? Itu adalah tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih damai, masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Lebih
bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami masih boleh berdiri tegak, masih boleh ada dalam keadaan yang terlindungi dan terpelihara. Kami boleh bersyukur kembali kami ada di dalam rumah Tuhan untuk kami siap mendengar, terima kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya, singkapkan rahasia firman-Mu, apa yang mau Tuhan lihat untuk kami kerjakan, mari Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari ini. Dan kami percaya hari ini kami boleh nikmati keberkatan, pemulihan, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami hamba-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan, dan biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat, kekuatan, bahkan peringatan dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu kami hidup indah, berkenan, setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, di hari Pantekosta, kita bersyukur bahwasanya tahun ini kembali kita boleh memperingati bagaimana dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus itu di tengah-tengah gereja akhir zaman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bicara tentang suatu hal yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 12. Mari saudara langsung buka kitab yang dimaksud. Mengingat waktu terus berjalan, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu ini lalu secara percuma, karena materi ini sebenarnya satu hal yang perlu disampaikan secara baik dan benar, agar kita punya pemahaman, punya pengertian yang benar seperti apa kata Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 12, saya akan baca ayat 13 dan beberapa ayat di bawahnya. Ayat 13, Wahyu pasal 12. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia terpelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memiliki kesaksian Kristus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Bapak Ibu, saya mau langsung gini. Kita di sini digambarkan, dilihat oleh Yohanes, bahwa ada perempuan yang sedang mengandung. Dia diselubungi oleh matahari, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Ada banyak penafsiran tentang perempuan yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Gereja-gereja menafsirkan itu dengan metode penafsiran mereka sendiri-sendiri. No problem. Kita nggak bisa berkata bahwa penafsiran kami yang benar, penafsiran mereka yang salah. Oke, kita setuju dulu di sini. Tetapi GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, memiliki pandangan seperti ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, gereja yang sedang mengandung dalam kitab Wahyu ini, akhirnya dia melahirkan. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ada digambarkan naga merah di situ, berkepala 7. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, ini melambangkan iblis, yang mana kuasa kegelapan ini sedang menunggu lahirnya gereja yang sempurna. Untuk apa? Untuk mau dibinasakan. Kuasa kegelapan tidak menginginkan gereja yang sempurna itu lahir. Perhatikan, kuasa kegelapan tidak menginginkan gereja yang sempurna itu muncul. Maka dengan segala daya dan upaya, kuasa kegelapan, dalam hal ini iblis, berusaha menghambat pertumbuhan gereja. Kalau sebisanya semua orang percaya itu gagal masuk kerajaan Allah.
Nah tentu apa yang dikerjakan iblis? Dia akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi metode iblis yang dilakukan iblis untuk menjatuhkan gereja, sama metodenya, sama caranya ketika dia berhasil menjatuhkan Hawa di Taman Eden. Apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati hari ini. Bapak Ibu, setelah ibadah ini ada baptisan air. Ada seorang pemudi yang akan dibaptis nanti. Saudara bisa ikut dalam proses sakramen baptisan ini. Kenapa saya masukkan baptisan ini? Kemarin hari saya melihat ada suatu Viti di TikTok atau di mana saya lupa. Jadi di situ ada seorang hamba Tuhan sedang melakukan suatu proses baptisan air. Tetapi yang menjadi tidak wajar dalam Viti itu adalah jemaatnya ada di air, di kolam, dan hamba Tuhannya duduk di tepi kolam. Bapak Ibu, ini suatu hal yang tidak Alkitabiah, meleset dari apa yang diajarkan Alkitab. Kalau kita melihat proses baptisan dari zaman Yohanes dan Filipus, Yohanes dan Yesus masuk di dalam air, Filipus dan sida-sida pun masuk di dalam air. Tidak ada hamba Tuhan berdiri di kolam dan jemaat nyemplung sendiri. Dan ini terjadi hari ini. Pengajaran-pengajaran yang seperti ini ada di depan mata saudara dan saya. Bahkan ada lagi yang saya dengar, sejak COVID ini kan banyak bermunculan gereja online ya. Hamba-hamba Tuhan yang khotbah melalui online. Nah, ada seorang jemaat karena katanya dia diberkati dengan pelayanan hamba Tuhan ini, rindu untuk dibaptis. Tapi hamba Tuhan ini ngomong, kamu siapkan aja lokasi di situ, kamu siapkan tempat segala sesuatu, kolam dan air baik, nanti dengan video call pembaptisan itu bisa dilakukan. Bapak Ibu jemaat, inilah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab yang terjadi di depan mata saudara dan saya. Sadar atau tidak, inilah cara kuasa kegelapan untuk menyeret kita jauh keluar dari kebenaran yang murni di akhir zaman ini. Bapak Ibu, saudara nonton khotbah di YouTube, di online, bagus untuk menambah referensi saudara. Tapi tetap hati-hati dengan segala pengajaran yang muncul lewat online. Bagus saudara bisa memilih hamba Tuhan siapa yang saudara mau dengar. Bisa menambah berkat rohani dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kita harus punya gereja lokal di mana kita bernaung. Supaya apa? Supaya ketika sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, tetap ada pelayanan dari gereja lokal, dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, bagaimana kita yang mengikuti gereja online tidak minta-minta terus terjadi suatu insiden, apakah pelayanan harus lewat online? Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hal-hal ini perlu kita sadari dan waspadai di akhir zaman. Iblis tetap mempergunakan cara yang sama, tapi dengan variasi-variasi yang diperbaharui menurut situasi dan kondisi zaman, untuk menyeret orang percaya jauh memahami kehendak Allah atau firman Tuhan yang murni. Nah, perlu kita hati-hati dengan hal ini. Bapak Ibu, gereja Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, saya tekankan ayat 14 ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ibadah ini soal keseluruhan pasal ini boleh. Tapi karena menyingkat waktu saya tidak akan uraikan banyak hal dari ayat ke ayat. Karena saya mau titik beratkan di ayat 14-nya. Ayat 14, ini menarik untuk saya boleh sedikit bagikan buat kita. Dikatakan begini, kepada perempuan itu, sekali lagi, perempuan ini digambarkan sebagai gereja. Di mana dalam ayat 14 ini gereja itu perempuan itu sudah melahirkan. Di mana sudah ada gereja yang sempurna.
Gereja yang sempurna sudah ada di pasal di ayat 14, dan di sana dikatakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bapak Ibu, ini akhir zaman. Gereja akan diperhadapkan dengan tantangan yang tidak main-main. Saudara dan saya akan diperhadapkan dengan masalah yang besar oleh gereja. Tuhan luaskan, proses itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya sedikit mau gambarkan apa yang terjadi dengan gereja akhir zaman. Kalau saudara buka di dalam Injil Lukas pasal 17, apa yang dikatakan di sana? Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-26, saya mulai dari situ. Saudara perhatikan. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa, perhatikan, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu, saya mau ngomong gini, inilah keadaan akhir zaman. Saudara dan saya sedang berdiri di akhir zaman, di mana tidak ada zaman lain selain zaman yang kita sedang hadapi hari ini. Nah, digambarkan menjelang hari kedatangan anak manusia. Siapa? Menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Keadaan dunia, keadaan manusia pada umumnya, tidak kurang tidak lebih akan terjadi atau akan situasinya sama seperti keadaan di mana Lot hidup. Orang yang hidup di zaman Lot, itu dosa di hadapan Allah yang dilakukan oleh manusia sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Sama dengan halnya di zaman Nuh. Zaman Nuh dan zaman Lot dibawa di dalam Injil untuk menggambarkan situasi keadaan gereja di akhir zaman. Sebenarnya ini harus menjadi peringatan penting dalam kehidupan kita, bahwa zaman di mana kita hidup adalah zaman yang semakin tidak menentu. Artinya banyak orang di luar sana hidup semau-maunya dia, tanpa memperhatikan apakah Tuhan kecewa, apakah Tuhan tersakiti atau tidak. Semua digambarkan jelas dalam Lukas pasal 16, apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Umat manusia dan di dalamnya ada gereja, mereka akan hidup sesuka-sukanya mereka. Kawin mengawinkan, makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu yang saya mau katakan, ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas suatu tempat tidur, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sebuah perumpamaan, sebuah gambaran, sebuah pesan dari Tuhan untuk supaya ini dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Ada dua orang digambarkan di dalam satu rumah, di tempat tidur. Yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Bapak Ibu, di sini termuat suatu pesan eskatologi di mana gereja Tuhan akan diproses sedemikian rupa menjelang kedatangan Tuhan. Yang menarik adalah kata dibawa. Kata dibawa di situ ini harus menjadi dasar dan pijakan kita. Karena ini akan terkait dengan bagaimana orang-orang percaya di Wahyu pasal 12 tadi akan dibawa oleh kuasa Allah, terpelihara di suatu tempat yang digambarkan padang gurun. Dimana kalau padang gurun itu berbicara suatu tempat yang tidak nyaman di situ, tidak ada kehidupan di situ. Tapi karena kuasa Allah, orang-orang percaya terpelihara di padang gurun itu. Kenapa mereka terpelihara? Karena di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 tadi, gereja yang diperlengkapi dengan kedua sayap burung nasar, itulah yang akan dibawa masuk ke padang untuk dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3 tahun setengah gereja akan terpelihara di situ. Kenapa gereja terpelihara di situ? Karena disitulah akan terjadi masa di mana aniaya besar itu akan terjadi atas gereja Tuhan atau dunia ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sayap burung nasar ini merepresentasikan apa sih? Ya kan? Jadi sayap burung nasar ini, semua pakar Alkitab setuju bahwa itu menganalogikan, menggambarkan kuasa Roh Kudus. Jadi burung nasar di situ secara harafiah di zaman Yohanes itu sejenis burung elang yang besar, yang memiliki bentangan sayap yang sangat besar, yang mampu mengangkat beban melebihi berat dari burung itu. Nah, digambarkan gereja Tuhan yang akan luput dari aniaya besar adalah gereja Tuhan yang diperlengkapi dengan kedua sayap burung nasar. Artinya apa? Di situ memberikan suatu gambaran gereja yang terpelihara, gereja yang diluputkan dari aniaya besar adalah gereja sempurna yang digambarkan memiliki kedua sayap burung nasar, dan sayap burung nasar merepresentasikan pekerjaan roh yang harus dimiliki oleh gereja akhir zaman. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin masuk dalam suasana terpelihara oleh Tuhan. Oleh karena aniaya besar sedang ada di hadapan gereja. Saudara dan saya sedang berjalan maju. Saudara dan saya sedang berjalan masuk dalam aniaya besar tersebut. Nah, kalau kita gereja tidak memperlengkapi hidup kita dengan kuasa Roh Tuhan, atau tidak memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan tergolong masuk di dalam gereja yang sempurna. Maka dari itu kalau saudara lihat dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 12, saudara perhatikan ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, di sini ada suatu penafsiran begini Bapak Ibu, indah, perlu kita pahami. Ular sekali lagi kita tahu itu menggambarkan kuasa kegelapan atau setan. Dan gereja atau perempuan itu berbicara tentang gereja. Nah, gereja di ayat 14 dan ayat 15 ini sudah adalah gereja yang telah disempurnakan atau gereja yang sempurna. Perhatikan, ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Air ini dalam Alkitab atau pada umumnya air ini melambangkan kehidupan.
Dia berikan kepada gereja itu air, dia semburkan dari mulutnya. Artinya ini pengajaran. Pengajaran yang seakan-akan pengajaran tentang hayat, tentang hidup. Tetapi di balik itu ada malapetaka yang sedang menanti gereja kalau gereja mengikuti semburan atau pengajaran yang dikeluarkan oleh kuasa kegelapan. Nah, apa pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh kuasa kegelapan terkait dengan pertumbuhan gereja? Bapak Ibu, hati-hati. Saya kemarin juga lihat pengakuan dari, mungkin saudara pernah nonton, pengakuan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Benny Hinn. Dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidaklah alkitabiah. Pengajaran yang ditekankan oleh Benny Hinn tentang kemakmuran, akhirnya oleh Benny Hinn sendiri berkata bahwa itu satu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran kemakmuran yang tidak menekankan tentang prinsip salib yang sebenarnya. Nah, ini akhir zaman. Pengajaran-pengajaran yang hanya membawa jemaat untuk menikmati kebaikan Tuhan. Baik kalau didengar dari sisi kebaikan, baik, tidak ada yang salah di situ. Tapi kita harus fair dalam Alkitab, tidak melulu tentang kemakmuran. Tetapi sebelum kemakmuran itu Tuhan siapkan dan berikan kepada setiap kita, ada salib, penderitaan, aniaya, dan penyangkalan diri yang besar sebelum kita nikmati segala berkat yang Tuhan siapkan. Jadi ayatnya yang ke-15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Itu berbicara tentang pengajaran yang mengenakan, pengajaran yang tidak ada penekanan soal penderitaan Kristus di situ. Ia membuka mulutnya sebesar sungai ke arah perempuan itu, ke arah gereja yang sempurna. Supaya ia dihanyutkan, perhatikan, supaya gereja itu dihanyutkan oleh pengajaran, oleh sungai tadi. Jadi memang cara kerja kuasa gelap itu seperti bagaimana Yesus ketika di padang gurun berpuasa, iblis menggoda Yesus dengan ada 3 jenis godaan utama. Semua itu bicara soal kenyamanan, berbicara kuasa, dan bicara tentang keindahan. Nah, inilah trik kuasa kegelapan untuk mengecoh kita yang tidak punya pemahaman firman yang benar, bisa masuk dalam jerat-jerat seperti itu. Orang-orang Kristen yang belum disempurnakan, artinya orang Kristen juga, tetapi mereka belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka yang akan Tuhan izinkan untuk membawa gereja sempurna ini masuk dalam dimensi di mana Allah memelihara. Ketika pengajaran-pengajaran itu mulai merajalela di akhir zaman, pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah tadi, gereja yang sempurna tidak terpengaruh sedikit pun dengan segala tipu daya kuasa gelap terhadap pengajaran-pengajaran tersebut. Sedangkan orang Kristen yang tidak punya dasar pemahaman Alkitab yang benar, merekalah yang akhirnya menjadi sasaran kuasa kegelapan untuk menyeret mereka lebih jauh meninggalkan kebenaran yang murni. Dan disitulah kesempatan kuasa Allah bekerja atas gereja yang sempurna. Mereka terlindungi, terpelihara 3,5 tahun di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 17. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Nah, ini kan menarik kan? Setelah gereja yang sempurna itu disingkirkan, dibawa oleh kuasa Tuhan, terpelihara di padang gurun, iblis marah, kuasa kegelapan ngamuk. Dia balik badan, menyerang, menghancurkan orang-orang Kristen yang lain, yang Alkitab katakan orang-orang Kristen yang masih memiliki hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus, masih mengerti tentang firman, masih tahu tentang Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Itulah sasaran setan untuk menjatuhkan gereja di akhir zaman. Di sini tidak dikatakan bahwa, di sini hanya dikatakan bahwa iblis itu menyerang balik.
gereja atau orang-orang yang masih punya hukum-hukum Tuhan. Amin. Artinya orang-orang ini masih tahu tentang kebenaran, masih memiliki kesaksian Kristus. Artinya mereka tahu Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa orang-orang itu punya kedua sayap burung nasar. Artinya apa? Kita punya pengetahuan tentang hukum-hukum Allah baik. Kita paham tentang teologi, tentang eskatologi, mantap. Tapi kalau tidak kita dukung dengan kehidupan yang penuh dengan kuasa roh, itulah sasaran kuasa kegelapan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Amin. Jadi betapa penting pekerjaan Roh Kudus itu utuh dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, orang Kristen yang hanya tahu hukum-hukum Tuhan, tahu tentang kesaksian Kristus, tapi tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya, akan sangat rapuh, akan sangat mudah menjadi sasaran kuasa kegelapan untuk dia jatuh dan musnah oleh karena penghukuman di akhir zaman. Bapak Ibu, ini penting untuk kita perhatikan. Tentu kalau saya tanya begini, lontarkan satu pertanyaan, siapa di antara kita yang rindu masuk atau terpelihara luput dari masa sengsara yang akan terjadi atas dunia ini? Maka setiap kita akan angkat tangan. Tapi tidaklah semudah itu. Untuk luput dari masa aniaya selama 3,5 tahun yang akan terjadi di dunia ini, kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari Allah. Kuasa Roh Kudus itu harus memenuhi setiap kehidupan kita. Jika tidak demikian, saudara dan saya akan sangat mudah dikecoh, akan sangat mudah ditipu, dan akan sangat mudah digiring oleh berbagai macam tipuan kuasa kegelapan yang memutarbalikkan kuasa firman Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang kuasa firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kuasa Roh Kudus harus benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara kuasa Roh Kudus itu seperti apa sih? 10 malam sudah berlalu kita di sini membahas setiap karakter dari buah roh. Nah, inilah yang harus gereja penuhi dalam hidupnya. Buah roh ini harus memenuhi kehidupan gereja. Karena hanya dengan buah roh ini, dalam Galatia pasal 5 ayat 23 kalimat terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Jadi orang yang dipenuhi dengan karakter-karakter buah roh, orang tersebut tidak ada hukum yang mampu menjerat mereka, atau tidak ada hukum yang mampu untuk menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka punya karakter-karakter buah roh. Sekali lagi, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Kadang-kadang guru-guru sekolah minggu ini keceplos ngomong buah-buah roh sama anak-anak. Dan itu juga saya alami dulu sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu belajar tentang buah roh. Anak-anak sekolah minggu, ada berapa buah-buah roh? 9, Bu Guru. Dari sekolah minggu kita udah dicekokin buah-buah roh. Seakan-akan gak ada yang salah. Tapi kalau kita mau teliti lebih lanjut, di situ hanya dikatakan buah roh tunggal. Di dalam buah roh ini terkandung 9 nutrisi rohani, 9 nutrisi ilahi. Apa itu? Kasih, sukacita, kesabaran, damai, sejahtera, penguasaan diri, ketaatan dan lain sebagainya. Jadi satu buah roh tunggal itu bukan buah-buah, tapi satu buah roh. Di dalam satu buah roh ini terkandung 9 nutrisi ilahi, 9 karakter sorgawi yang harus gereja penuhi dalam hidupnya. Dan dari ke-9 karakter atau nutrisi sorga ini tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Semua harus satu di dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita pilih kasih dulu om, sukacita dulu om, damai sejahtera dulu om, apalagi kelemah lembutan dulu om, penguasaan diri dulu. Nggak bisa. Semua adalah satu kesatuan yang perlu kita tanam dalam hidup kita. Dan diakhiri dengan penguasaan diri.
Nah, Paulus menempatkan penguasaan diri di poin yang terakhir. Seakan-akan karena itu poin terakhir, maka tidak terlalu berpengaruh dengan poin-poin berikutnya. Kita nggak bisa melepas itu satu dengan yang lain. Kita punya kasih, kita punya kelemah lembutan, kita punya damai sejahtera, tapi kita tidak punya penguasaan diri, ambruk semua itu. Jadi kita memang nggak bisa pilah karakter buah roh ini. Kita harus tumbuh kembangkan utuh dalam setiap kehidupan kita. Maka kita bisa disebutkan sebagai anak-anak yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, ini waktu sudah mau habis. Untuk luput dari masa aniaya, kita harus berjuang dengan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Agar supaya Roh Kudus dengan kuasanya itu, buah roh itu, nutrisi yang terkandung di dalam buah roh itu, harus melekat menjadi bagian yang penting dalam kita menumbuh kembangkan manusia rohani kita. Hanya dengan memenuhi nutrisi dari yang terkandung di dalam buah roh itu, saudara dan saya dapat bertumbuh secara sehat, dapat bertumbuh secara baik, dan akhirnya pada saat pertumbuhan itu telah mencapai puncaknya, maka kita atau saudara dan saya tergolong atau dikategorikan sebagai gereja yang sempurna di hadapan Allah. Dan gereja yang sempurna inilah yang akan luput, yang akan tidak masuk, yang akan diselamatkan Tuhan, tidak masuk dalam penderitaan besar atau aniaya besar yang akan terjadi atas muka bumi ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, adakah kita punya kerinduan hari ini sebagai gereja yang hidup di akhir zaman? Saudara dan saya, adakah kita punya kerinduan agar supaya buah roh itu, Roh Kudus itu berkarya indah dalam setiap kehidupan kita? Jika saudara dari tempat dudukmu katakan aku mau, maka siap-siaplah atau izinkanlah Allah berproses dalam kehidupan kita. Dan proses itu akan terjadi hari demi hari, sampai benar-benar kita dipandang matang oleh Tuhan, sampai benar-benar kita dipandang menjadi gereja yang sempurna. Dan ketika masa aniaya itu datang, Bapak Ibu saya mau katakan, tidak perlu saudara takut, tidak perlu saudara bimbang, tidak perlu saudara gentar dan lain sebagainya. Allah dengan kuasanya akan membawa saudara terpelihara jauh dari masa aniaya itu. Dan ketika masa aniaya itu selesai, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya apa yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita yang memenuhi syarat sebagai gereja yang sempurna. Saya mau tanya bagi kita hari ini, siapkah saudara? Maukah saudara? Rindukah saudara untuk diproses menjadi gereja yang sempurna? Amin. Mari, biarkanlah kuasa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Izinkan kuasa Allah membentuk kita. Izinkan kuasa Roh Kudus itu memproses setiap kehidupan kita, agar supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, ketika Tuhan datang di awan-awan, kita yang penuh dengan kuasa roh diangkat menuju ke tempat di mana Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan, mahkota abadi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita terus berjuang sampai Tuhan datang, berjuang supaya kita menjadi gereja yang sempurna di akhir zaman. Apa yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini bukanlah satu hal yang mudah, karena iblis akan dengan begitu liciknya akan menjerumuskan, akan menjatuhkan kita dengan segala hal terkait dengan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Tapi kebenaran yang dimanipulasi agar supaya kita tidak masuk dalam kategori gereja yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kekal selamanya, berkat tercurah bagi setiap kita. Dan mari kita boleh siapkan hati. Saya mengundang pemain musik maju ke depan.